Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ibu Eli. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Terima kasih. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Desi, kabar saya baik. Alhamdulillah waktunya tepat ya Bu Desi. Saya bisa dan ketika Bu Desi ingin ngobrol. Oke. Saya mungkin akhir-akhir ini memang sibuk sekali, tapi ketika Bu Desi memang kita cocok waktunya, alhamdulillah saya bisa membuat jadwal temu dengan Bu Desi. Oke, kalau begitu kita mulai saja ya dengan membahas apa tujuan utama dari pertemuan kita hari ini. Ya baik Ibu. Ya baik, sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih juga untuk Bu Eli yang sudah meluangkan waktu nih ya Bu ya untuk saya hari ini. Untuk ya saya ingin sekedar berbincang-bincang lah mungkin ya, menyampaikan keluh kesah saya sih Bu sebenarnya tentang kendala yang sedikit saya alami ketika saya mengajar di kelas begitu. Jadi sebetulnya hal yang saya alami itu adalah saya itu sebetulnya ketika mengajar itu saya ingin anak-anak itu bisa fokus gitu dengan pelajaran yang saya sampaikan gitu. Nah, sehingga jika mereka fokus itu, maka secara otomatis motivasi mereka pun pastinya akan meningkat juga begitu. Nah, tapi kadang-kadang ada saja gitu beberapa pertemuan begitu Bu yang saya rasakan sih sepertinya metode yang saya lakukan ini saya rasa sih kurang berhasil begitu Bu, sehingga pada akhirnya anak-anak itu seperti merasa yang ya saya tuh merasa anak-anak tuh jadi kayak kurang motivasi gitu ketika disuruh maju ke depan mereka kayak malas-malesan, ketika disuruh mengerjakan tugas juga kadang mereka ada yang selesai dan tidak selesai. Nah, seperti itu Bu. Saya sangat mengerti Bu Desi, saya paham apa yang Bu Desi sekarang alami. Ini permasalahan yang cukup bagus untuk diperbincangkan, karena saya merasa bahwa mungkin tidak hanya Bu Desi saja ya, mungkin saya juga pernah merasakan hal itu. Bu Desi pada yang saya tangkap barusan bahwa di kelas itu efektif karena kurangnya motivasi siswa. Iya, Bu, betul. Iya, karena memang siswanya dalam beberapa mungkin sesi atau pelajaran tertentu tidak bisa fokus ya Bu Desi. Iya, betul Bu. Mungkin sekarang kita identifikasi dulu apa saja tantangan yang pernah Ibu hadapi dalam memotivasi siswa. Adakah metode Ibu yang rasa kurang efektif yang paling Ibu rasakan? Karena tadi Bu Desi menjelaskan mungkin dari metodenya ya yang kurang efektif. Iya baik Bu. Jadi memang betul Bu. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa memang saya tuh seperti merasa anak-anak tuh seperti yang kehilangan motivasinya gitu. Tapi memang tidak untuk semua tidak untuk semua materi gitu ya, hanya materi-materi tertentu. Nah, biasanya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas itu biasanya saya itu sering karena saya bahasa Indonesia Bu, jadi saya biasanya memberikan mereka semacam tugas kelompok seperti itu. Jadi ketika saya memberikan tugas kelompok itu, nah ternyata
beberapa siswa itu seperti yang kayak ya biasa ya Bu, kalau misalkan dalam kelompok itu kadang ada anak, kalau misalnya berkelompoknya berempat ada 2 yang aktif, yang 2 lagi seperti yang bermalas-malasan gitu. Jadi kayak partisipasinya tuh jadi kayak kurang gitu di dalam kelompok Iya. tersebut. Jadi kurang gitu kontribusinya. Nah, sebetulnya saya sudah mencoba juga sih Bu berbagai cara yang saya terapkan, misalnya kalau saya kan selain memberikan nilai, saya juga biasanya memberikan poin gitu Bu. Jadi ada penilaian, juga ada bentuk poin. Nah biasanya ketika ada anak-anak yang memang aktif dalam kegiatan kelompoknya, kemudian dalam presentasinya juga bagus. Nah biasanya saya memberikan berupa poin atau juga saya mengubah bentuk format dari tugas gitu. Mungkin yang biasanya tugas mereka tulis di buku, nah biasanya saya menggunakan LKPD dengan yang menarik lah seperti itu gitu ya, atau misalkan mereka langsung menuliskannya di papan tulis gitu secara bergantian gitu sehingga ada geraknya lah seperti itu. Nah tapi dengan 2 metode tersebut yang sudah lakukan sih saya sih Bu merasanya masih kurang maksimal sih Bu seperti itu. Iya. Oh iya, terima kasih Bu Desi sudah berbagi. Jadi dalam masalah ini Bu Desi sudah menerapkan metode yaitu dengan yang bisa saya analisa dengan cara menambahkan poin ya mungkin ya dalam setiap tidak hanya berupa nilai tapi mungkin tambahan poin yang nantinya mungkin akan menambah juga. Kemudian mengubah format tugas seperti itu ya Bu Desi. Yang tadinya mungkin kurang menarik dengan memakai LKPD yang lebih atau yang tampilannya lebih menarik dan berharap bisa anak-anak bisa termotivasi. Tapi pada akhirnya ternyata masih belum maksimal mungkin ya. Belum, mungkin agak sedikit ada perubahan tapi tidak maksimal seperti itu ya. Oke, kalau begitu mungkin kita coba eksplorasi lebih dalam lagi. Ya, kira-kira menurut Ibu Desi apa yang menyebabkan penyebab utama kurangnya partisipasi siswa yang kurang mengeksplor mungkin ya. Jadi apa kira-kira yang menurut Bu Desi menjadi penyebab utamanya kurangnya partisipasi siswa tersebut? Apakah ada faktor-faktor tertentu yang sudah Ibu identifikasi sebelumnya? Iya, jadi untuk beberapa pertemuan ke belakang ini Bu, ketika saya sudah mulai merasakan ini kok kayaknya anak-anak seperti yang kurang kurang aktif, kurang berkontribusi gitu. Jadi saya memang ketika mengajar di kelas, saya tuh mencoba untuk melihat nih apa sih sebenarnya yang membuat mereka itu seperti yang tampak kurang berpartisipasi gitu ya, utamanya dalam kegiatan kelompok ini. Nah, saya pikir sih salah satunya itu adalah tentang kurangnya minat mereka begitu Bu terhadap materi dari pelajaran itu sendiri. Karena ya seperti yang Ibu tahu mungkin ya kalau bahasa Indonesia itu kan pasti berkaitannya dengan teks ya Bu. Jadi teksnya itu kadang-kadang setiap materi berganti bab itu pasti yang dibahas itu adalah tentang teks A, teks B, teks C gitu. Nah, jadi mungkin ada beberapa siswa mungkin yang memang mereka sepertinya pada akhirnya jadi kurang gitu minatnya terhadap pembelajaran tersebut. Dan juga pada saat kelompok nih misalnya ketika mereka berkelompok tuh misalnya ketika tampil di depan untuk mempresentasikan ataupun misalnya ditanya dan lain sebagainya dalam diskusi dalam kelompok kecil, mereka itu tampaknya tuh kurang percaya diri seperti itu. Menarik sekali ya Bu Desi. Berarti ini Bu Desi sudah dapat mengidentifikasi penyebab utamanya adalah yang saya tangkap kurangnya minat siswa terhadap materi mungkin ya khususnya pelajaran bahasa Indonesia, apalagi kalau ini bahasa Indonesia itu teksnya mungkin ya bisa beberapa halaman mungkin ya dalam satu pembelajaran itu. Iya, mungkin itu akan membuat enggan untuk menyimak mungkin ya, membaca, menyimak, enggan sekali untuk menyimak. Mungkin itu dilihat dari materi ya. Jadi kurangnya minat siswa terhadap materi dan adanya siswa yang kurang percaya diri ketika berada dalam kegiatan kelompok
mungkin Iya ya. betul, Bu. Mungkin itu betul ya Bu Desi. Iya betul Jika begitu. melihat perspektif itu, apa yang kira-kira bisa kita lakukan, Bu Desi sebagai pendidik untuk dapat meningkatkan minat dan kepercayaan diri peserta didik seperti itu. Ya, jadi setelah saya mencoba di awal untuk mengidentifikasi kira-kira hal apa sih yang membuat anak-anak ini sepertinya tuh kurang percaya diri dan kurang berkontribusi di dalam sebuah kelompok itu, juga kenapa mereka itu seperti kurang berminat terhadap materi. Jadi saya tuh mencoba untuk melakukan sebuah pendekatan yang lebih personal sih Bu sebenarnya gitu. Jadi misalnya seperti mengetahui nih, saya mencoba untuk mengetahui apa sih sebenarnya minat dari anak-anak itu sendiri begitu. Jadi nanti kalau saya sudah bisa mengetahui minat dari anak-anak, nah secara tidak langsung saya nanti bisa mengaitkannya nih dengan materi yang dipelajari pada hari itu. Jadi dengan saya mencoba untuk mengaitkan gitu ya Bu, mengaitkan minat siswa terhadap materi. Apakah seperti itu cukup efektif atau tidak ya Bu ya? Saya sih sebenarnya sudah mencobanya seperti itu. Menurut saya itu ide yang sangat menarik ya Bu Desi. Melakukan pendekatan secara personal, lebih personal. Ya. Karena mungkin dalam misalkan bentuk kelompok yang di kelas yang lebih besar, mereka masih tetap kurang percaya diri. Dan pendekatan yang Bu Desi lakukan sangat menarik sekali. Bisa dilakukan secara personal, jadi bisa mengetahui minat individu siswa itu sendiri. Ya, mungkin. Jadi mungkin apa yang akan Bu Desi lakukan untuk memulainya? Mulai dari langkah konkretnya seperti apa? Ya, saya sih sebenarnya saya rasa mungkin yang bisa saya lakukan itu saya sudah mulai terbayang nih ya Bu ya dari hasil diskusi kita ini. Jadi saya tuh mungkin nanti akan membuat sebuah sesi diskusi singkat dengan siswa. Jadi mungkin sebelum saya masuk ke materi pembelajaran, nah mungkin di awal kita bisa mengadakan kayak semacam persepsi terlebih dahulu begitu. Jadi untuk mendengarkan dulu nih minat mereka, hobi mereka, atau misalnya apa yang mereka lakukan pada hari itu atau yang mereka rasakan pada hari itu. Nah mungkin dari situlah baru saya nanti bisa mencoba untuk mengaitkan dengan pelajaran yang akan dipelajari pada hari itu. Dan kalau untuk kegiatan berkelompoknya mungkin nanti saya akan coba dengan dibedakan lagi kelompoknya mungkin, atau bisa juga nanti setiap anggota di dalam kelompok itu diberi peran atau diberi tanggung jawab yang berbeda-beda gitu, sehingga nanti kan pada akhirnya semua orang di dalam kelompok tersebut itu akan berkontribusi gitu dengan kelompoknya, sehingga ya tentunya nanti mudah-mudahan ketika mereka diberi peran masing-masing nanti tanggung jawabnya akan muncul gitu, sehingga nanti mereka juga mudah-mudahan sih bisa jadi lebih mungkin seperti itu. Wah, bagus sekali ya Bu Desi. Saya mendengar paparan Bu Desi barusan. Bu Desi sudah mempunyai rencana yang sangat memang konkret dan itu bisa dilakukan, yaitu dengan memberikan spare lebih luas ya ketika melakukan persepsi. Jadi memberikan keleluasaan waktu yang lebih luas untuk anak untuk bisa mengemukakan atau mengeksplor minat dan bakatnya ya seperti itu, atau hobi. Dan di sini mungkin yang sehingga mungkin anak menjadi lebih tereksplor mungkin ya, tidak membatasi waktu yang tidak terlalu ketat, yang terpaut hanya dengan rancangan yang telah kita buat ya mungkin seperti itu. Jadi Bu Desi bisa lebih meluangkan waktu supaya anak bisa tereksplor untuk mengemukakan pendapatnya, hobinya lebih leluasa lagi. Dan di sini sangat tertarik sekali ya dengan melalui diskusi kelompok ya Bu Desi ya, yang lebih berbagi peran. Jadi tidak hanya satu yang bisa saya tangkap di sini, tidak hanya satu anak yang bisa mendominasi mungkin ya seperti itu. Iya, jadi berbagi peran gitu. Berbagi peran, jadi semuanya bisa bersuara atau mempresentasikan ya, atau mengungkapkan ide atau pendapatnya. Mantap sekali ya Bu Desi itu rencananya.
Tapi, ya itu bisa dilaksanakan. Tapi kira-kira, Bu Desi akan mengadakan rencana aksi berupa pertemuan dengan siswa untuk metode tersebut kira-kira kapan akan dilaksanakan? Ya, saya sih inginnya secepatnya ya Bu ya. Saya inginnya secepatnya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini, insya Allah di hari Jumat nanti, saya ada mengajar di kelas 9C. Nah mungkin pada saat itu sih kegiatan, apa namanya, saya bisa melakukan rencana saya. Iya, makin makin cepat makin baik ya Bu Desi. Iya, betul-betul. Berarti Bu Desi akan melakukan rencana aksi pada hari Jumat. Ya. Bagaimana Ibu Desi bisa menilai keberhasilan dari rencana aksi? Dan mungkin kita bisa kita bisa janjian lagi mengadakan sesi lanjutan untuk meninjau keberhasilannya. Ya, nanti saya akan coba untuk apa namanya menerapkan dulu gitu ya di hari Jumat nanti. Kemudian nanti saya akan mencoba untuk mengevaluasi seperti apa metode yang saya berikan tadi saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran di kelas tadi melalui kelompok. Kemudian nanti apa namanya biasalah nanti setelah ada kegiatan kelompok lalu ada diskusi juga untuk menemukan umpan balik dari anak-anak yang lain juga begitu. Nah mungkin untuk kegiatan evaluasinya bisa dilakukan setelahnya ya Bu ya, mungkin Iya. 1 pekan ke depan mungkin ya Bu ya, untuk mengevaluasi hasilnya seperti apa. Oh iya, baik Bu Desi. Kita akan rencana aksi di hari Jumat besok dan mungkin untuk mengevaluasinya kita jadwalkan di pekan depannya. Baik Bu. Saya juga tentu akan sangat senang mendengar bagaimana perkembangan dan tantangan yang Ibu hadapi dalam penerapan rencana aksi tersebut. Iya, baik Bu Eli. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu sebelumnya untuk saran yang sudah Ibu berikan. Jadi ya saya dari segala kegelisahan yang sudah saya rasakan selama ini, saya jadi merasa lebih sedikit percaya diri sih Bu untuk saya mencoba metode ini begitu Bu. Tentu saja Bu Desi, insya Allah nanti saya akan mendampingi Ibu dalam prosesnya dengan pendekatan yang Ibu lakukan, dengan metode baru yang lebih menarik, insya Allah akan membuat anak termotivasi. Adakah hal lain yang ingin Bu Desi sampaikan? Saya rasa untuk hari ini sih saya rasa cukup dulu sih Bu. Apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini saya sih sudah cukup banyak sekali menangkap hal-hal yang sudah Ibu sampaikan kepada saya dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan pencerahan begitu Bu dan saya jadi merasa lebih percaya diri untuk melakukan kegiatannya tersebut gitu dan ya nanti pada saat berlangsungnya kegiatan nanti saya mohon pendampingan dari Ibu dan tentunya saya mohon masukan dari Ibu. Pasti Bu Desi, insya Allah kita bertemu di kelas nanti ya. Saya yakin rencana Bu Desi yang akan Ibu Desi terapkan atau implementasikan cukup efektif sehingga dapat membuat murid-murid Ibu lebih bersemangat lagi dalam belajar dan percaya diri. Terima kasih Bu Desi sudah berbagi dan saya harap kita bisa mendapatkan hasil yang positif dari kerja keras Ibu Desi bersama murid-murid nanti di kelas. Dan saya yakin Ibu bisa tampil dengan sangat baik. Semangat ya Bu Desi dan sukses Ya, selalu. amin. Makasih ya Ibu Eli atas Sama-sama Bu saran dan Desi. motivasinya ya. Ya, sampai bertemu hari Jumat. Ya, baik Ibu. Sampai jumpa. Saya izin pamit dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Desi. Tadi teh. Oh ini. Oke, baiklah Bu Desi, mungkin kita bisa refleksi dari hasil coaching hari ini. Ya Bu. Ya, mari kita sama-sama ya merefleksi apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Ya, Ya, baik. mungkin Bu Desi bisa menuliskan di format umpan balik Iya. apa yang Bu Desi rasakan pada saat coaching. Oh iya baik. Jadi saya mengisi ini ya Bu ya sekarang ya. Iya, iya.
Oke, jadi saya isi yang di sini ya Bu ya? Iya. Baik Bu, saya sudah selesai menuliskan umpan baliknya. Terima kasih Bu Desi, itu sangat bisa memberi saya untuk merefleksi lagi ke depannya. Mungkin di sini Bu Desi merasa tenang dan diobservasi, kemudian terima kasih atas umpan baliknya. Ini sangat mengapresiasi ya Bu Desi, dan mungkin saya bisa lebih meningkatkan kompetensi saya dalam meningkatkan dalam menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, dan saya akan meningkatkan kehadiran penuh saya untuk lebih berperan aktif, mendengarkan aktif. Iya baik Bu. Mendengarkan aktif untuk fokus pada kata-kata mungkin permasalahan inti ya, untuk lebih fokus pada kata-kata inti ya, inti dari permasalahan. Iya. Sehingga saya dapat lebih menangkap tujuan dari yang Koci inginkan. Iya Bu.
Oke, rasa sudah cukup ya Bu Desi Iya Bu. untuk refleksi hari ini. Di sini Bu Desi merasa senang dengan kegiatan coaching yang berlangsung hari ini karena apa yang dikhawatirkan pada saat akan melakukan kegiatan observasi bisa diatasi dengan melakukan kegiatan coaching sehingga merasa lebih yakin dan percaya diri saat akan diobservasi. Dan mudah-mudahan Bu Desi bisa mengembangkan kompetensi yang ingin Bu Desi kembangkan. Ya, amin. Mudah-mudahan ya Ibu. Ya, untuk coaching refleksi coaching hari ini saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batu manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula, sebab mengkar jula-jula.